Halo anak-anak hebat, apa kabar? Nah, tentunya anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Oke anak-anak, kali ini kita akan belajar matematika, yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram. Oke, sekarang kita belajar bersama-sama ya. Nah, apa itu data? Data merupakan keterangan yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah atau mendapat gambaran tentang suatu keadaan. Data dapat bersumber dari hasil ujian siswa, nilai suatu pertandingan, pengukuran tinggi badan, pendataan penduduk, dan lain sebagainya. Nah, data dapat dikumpulkan dengan cara pengamatan langsung, angket, atau wawancara. Nah, supaya lebih jelas, kita akan lihat contoh berikut ini. Hari ini, Udin dan kawan-kawannya akan berpetualang. Nah, dalam berpetualang, Udin dan teman-temannya sangat memperhatikan petunjuk yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, petunjuknya itu berupa bendera. Ada bendera merah. Bendera merah menunjukkan perintah belok kiri. Bendera kuning menunjukkan perintah belok kanan. Dan bendera hijau menunjukkan perintah jalan lurus. Nah, dalam petualangan tersebut, Udin dan teman-temannya menemukan bendera merah sejumlah 4, kemudian bendera kuning sejumlah 7, dan bendera hijau sejumlah 3. Nah, Udin menuliskan perjalanan tersebut dalam sebuah tabel. Nah, judulnya adalah tabel pengumpulan bendera. Dan tentunya langkah pertama adalah membuat tabel terlebih dahulu ya. Kemudian baris pertama kita tuliskan bendera, kemudian banyak bendera yang ditemukan, dan yang terakhir ditulis dalam bilangan. Kemudian kolom yang pertama kita akan menuliskan jenis bendera yang ditemukan, yaitu merah, kuning, dan hijau. Merah tadi ditemukan oleh Udin sebanyak 4. Kita akan tuliskan seperti ini. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita tuliskan dalam bilangan, yaitu 4. Bendera kuning ditemukan sejumlah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tuliskan dalam bilangan. Kemudian bendera hijau ditemukan oleh Udin sebanyak 3. 1, 2, 3. Kemudian kita tuliskan dalam bilangan, yaitu 3. Nah, Udin juga membuat laporan perjalanan dalam bentuk diagram. Diagramnya berupa diagram batang. Langkah pertama kita buat garis terlebih dahulu ya, garis mendatar dan juga garis tegak lurus. Kemudian kita buat garis mendatar. Nah, kemudian kita akan menuliskan nama untuk garis mendatarnya, yaitu warna bendera. Kemudian untuk garis yang tegak lurus atau vertikal, kita beri nama banyaknya bendera. Kemudian di setiap garis di sebelah kiri kita tuliskan angka ya, mulai dari angka 1 sampai seterusnya. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk menuliskan angkanya tidak perlu banyak-banyak ya anak-anak ya. Kemudian untuk bagian yang mendatar kita tuliskan warna benderanya, yaitu merah, kuning, hijau. Nah, untuk warna merah tadi ditemukan sebanyak 4, maka kita gambar berbentuk batang atau persegi panjang sampai angka 4. Kemudian untuk warna kuning kita gambarkan sampai angka 7. Kemudian untuk warna hijau kita gambarkan sampai angka 3. Nah, bagaimana anak-anak untuk menggambar bentuk diagram? Mudah ya? Oke anak-anak, tadi anak-anak sudah belajar untuk menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram ya. Oke, sekarang kita lanjut contoh yang kedua. Nah, suatu hari Udin melakukan wawancara kepada teman-temannya untuk mencari data banyaknya teman yang mengenal rambu-rambu berikut ini, yaitu rambu-rambu dilarang masuk, dilarang parkir, dan lampu lalu lintas. Nah, dari data wawancara tersebut sebanyak 10 anak itu mengenal tanda dilarang masuk, kemudian 8 anak mengenal tanda dilarang parkir, dan sebanyak 6 anak itu mengenal tanda lalu lintas. Kemudian Udin akan menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram. Coba anak perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, jangan lupa ditulis judulnya, yaitu diagram siswa yang mengenal rambu-rambu. Kemudian kita buat garis-garisnya terlebih dahulu atau kolom-kolom. Kemudian pada bagian bawah sendiri kita tuliskan jenis rambunya. Boleh digambar, boleh ditulis ya. Kemudian di sebelah kiri kita tuliskan angkanya, yaitu dari angka 1 sampai angka 10 saja ya. Nah, rambu yang pertama itu ada 10 anak yang tahu ya. Jadi kita akan warnai sampai 10 baris. Kemudian untuk rambu yang kedua yaitu dilarang parkir, yang tahu itu ada 8 anak. Kita warnai sampai baris ke-8. Kemudian untuk rambu lalu lintas itu ada 6. Kita akan warnai sampai baris ke-6 ya anak-anak ya. Nah, oke anak-anak, itu tadi salah satu cara membuat diagram. Bagaimana? Mudah ya? Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar bagaimana ya cara membaca diagram batang. Nah, suatu data itu dapat disajikan dalam bentuk diagram batang. Tujuannya adalah untuk mempermudah saat membaca dan memahami data tersebut. Diagram batang memudahkan kita untuk menentukan data tertinggi, data terendah, selisih nilai data, dan juga jumlah seluruh data. Oke anak-anak, sekarang kita lihat contoh berikut ini ya. Berikut ini adalah laporan kemampuan 10 anak dalam mengendarai sepeda. Laporan tersebut dibuat dalam bentuk diagram seperti ini. Nah, dari diagram tersebut ternyata kita bisa memperoleh beberapa informasi ya. Oke, untuk informasi yang pertama, jumlah anak yang dapat mengendarai sepeda berapa ya? Coba kalau anak-anak membaca diagram tersebut,
Berapa jumlahnya? Iya, yaitu 8 anak. Kemudian informasi yang kedua, jumlah anak yang belum dapat mengendarai sepeda. Berapa anak-anak? Iya, 2. Kemudian kita akan memperoleh informasi yang ketiga, yaitu beda atau selisih antara anak yang dapat mengendarai sepeda dan yang belum dapat mengendarai sepeda. Maka kita akan mengurangkan, yaitu 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Iya, betul sekali. Jadi dari sebuah diagram kita bisa memperoleh beberapa informasi. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu adalah diagram anak yang menyukai makanan tradisional. Makanan tradisionalnya ada onde-onde, klepon, dodol, serabi, dan juga kue lapis. Nah, kira-kira dari diagram tersebut informasi apa saja ya yang bisa kita peroleh? Yang pertama, jumlah anak yang menyukai serabi. Berapa anak-anak? Iya, yaitu 35. Kemudian, berapa jumlah anak yang menyukai klepon? Iya, yaitu 20 ya jika anak-anak membaca dari diagram tersebut. Kemudian, kue yang paling disukai. Nah, kira-kira kue yang mana ya? Kita lihat diagram batang yang paling tinggi, yaitu kue lapis, betul. Kemudian kue yang paling sedikit disukai, berarti kita lihat batang yang paling pendek, yaitu ya dodol ya. Oke, sekarang kita lihat informasi berikutnya. Beda atau selisih antara yang menyukai kue lapis dengan onde-onde. Nah, kita lihat kue lapis ada berapa anak yang menyukai? Iya, 50. Kemudian dikurangi jumlah anak yang menyukai onde-onde, yaitu 40. Maka 50 dikurangi 40 sama dengan 10. Oke, bagaimana anak-anak? Bisa ya untuk membaca diagram batang? Oke, ya, betul sekali ya. Nah, oke anak-anak, dari pelajaran kali ini maka dapat kita simpulkan bahwa untuk menyajikan sebuah data, anak-anak dapat membuat dalam bentuk tabel, kemudian bisa juga dalam bentuk diagram. Anak-anak, demikian penjelasan materi untuk kali ini. Semoga anak-anak lebih mudah memahaminya ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap belajar walau ada di rumah.